Kulo nih sejak zaman bahkan sebelum zaman mahasiswa ini sudah aktif di organisasi, mulai dari ketua OSIS di SMP, di SMA, MPK OSIS, bahkan pernah ketua ROHIS dan ikut beberapa organisasi pemuda. Kenapa kakak senangnya dengan organisasi itu? Pertama, dengan organisasi kita bisa belajar untuk mematangkan diri. Jadi inilah pesan untuk diri kulo dan untuk adik-adik mahasiswa yang bersama-sama kulo, bahwa kita jadikan organisasi ini sebagai laboratorium bagi kita untuk mematangkan diri. Nah, prakteknya mungkin saat ini ketika kita di legislatif, ketika kita ada di masyarakat, itu adalah praktek dari organisasi yang dulu yang pernah kita melok. Nah, saat inilah kita gunakan untuk prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Galo-Galo? Pemirsa Galo-Galo netizen dimanapun Anda berada, masih di channel YouTube-nya Aan Muzar. Nah, kali ini kulo dengan siapa? Sama-sama pakai masker. Biasanya tidak pakai masker ya. Yo. Nah, mungkin ada yang sudah dengar aku sayup-sayup sampai lah kenal dengan beliau ini nih. Lumayan terkenal lah di koran, sering masuk hampir tiap hari sih kata ya. Di TV lokal apalagi zaman kemarin yang demo Ciluk Bawah. Rasanya rai bapak ini kan loh ya. Bahkan beliau ini kunjung kemarin nemui dewe. Nah, dengan siapa kita yang sudah tahu ya, benar sekali. Beliau ini adalah Kak Saipul Padli. Ya, jadi aku nih agak saroy ngomong betul-betul mainnya. Mohon izin, apa aku lupa ya. Mohon maaf. Tapi tetaplah aku juga sudah menjalani protokol kesehatan. Tadi sebelum masuk sudah cuci tangan. Kami pun sudah menjaga jarak ya, tidak terlalu dekat lah dengan, bukan dekat-dekat kayak ini. Jadi beliau ini juga harus memberikan contoh yang baik dan benar dalam hal penggunaan masker, karena beliau ini sebagai apa Kak? Itu Kak? Gugus tugas COVID. Gugus tugas COVID Kak ya? Iya, bagaimana Kak kira-kira kasus COVID di Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya gimana Kak? Jadi kalau COVID, dulur-dulur sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Aan ini sudah tahu nama kulo ini Mas Agus Saipul Padli. Kebetulan saat ini di DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Komisi 5, salah satunya bidang kesehatan. Bidang kesehatan ya? Aan. Jadi bidang kesehatan itu mitra kerjanya salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Nah, saya kebetulan diamanahkan salah satu di gugus tugas COVID di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan hampir tiap malam kita nih nerima data pasien COVID yang sembuh. Ini alhamdulillah antara yang terkonfirmasi positif ya dengan yang sembuh ini tingkat yang sembuh sudah lumayan banyak. Sudah lumayan ya. Artinya yang dia terkonfirmasi ini kebanyakan OTG. OTG ya. Jadi OTG itu kalau dari HP ke flashdisk itu bukan nggak? Oh, itu USB. Apa OTG? Orang tanpa gejala. Tidak semuanya ngerti Kak. Ya, jadi kalau kita sehat ini tiba-tiba masuk virus itu termasuk OTG. Orang tanpa gejala. Tidak ketahuan ini, tidak panas. Dicek suhunya dia tidak panas, tiba-tiba kita ada virus. Nah, jadi insya Allah dengan OTG kita sebenarnya cukup istirahat di rumah, banyak minum banyak putih, minum vitamin, kita sembuh 14 hari, setelah itu baru bisa beraktivitas lagi. Intinya bisa dengan isolasi kan, isolasi mandiri. Nah, jadi Mang Cik BC sebenarnya ngomongin tuh lah, cak mau ke acara radio kan. Entahlah yang sebelah kita nih Mas Agus. Jadi Mang Cik BC. Siap. Jadi netizen galau-galau, YouTuber pencinta YouTube, channel YouTube Aan Muzar. Jadi kali ini edisi spesial. Ngapa? Karena kulo saya nih ngadir ke seorang anggota legislatif, dan masih muda. Levelan beliau ini kan belum kejengan tua kan, masih 4 lewat kayak, tapi masih di bawah 50 kayak. Baru pas 40 tahun kemarin. Pas nian 40 tahun, jadi itu masih terbilang muda lah kan, karena tidak perlu banyak nian anggota legislatif yang bisa dikatakan masih muda kan. Mungkin yang akhir-akhir ini yang masih di tingkat kota kabupaten yang masih muda kan ya. Betul. Oke Kak, jadi singkat cerita Kak, aku nih termasuk sering meloi kegiatan Kak melalui Facebook Kak ya, melalui Instagram Kak, ini termasuk yang aktif ya Kak ya, dalam hal memberitahukan ke aktivitas Kakak. Kakak ini lumayan aktif ya. Cak kemarin aku jenguk di demo Ciluk Bawah kemarin kan. Kakak menemui pendemo, menemui masa. Bahkan terakhir aku jenguk dewean Kak. Udah tahu Kakak kena babi kan. Itu cak mana Kak? Apa itu salah sih ke bagian dari komisi Kakak Kak?
Kak? Bisa dijelaskan Kak? Jadi kebetulan kita nih dulu ini manggilnya apa? Cek Bung apa? Basing nggak? Basing. Pak Basing. Yang mana yang nyamannya Kak? Jadi kalau kita nih wong Palembang manggil Cek Ben. Iya, Cek. Cekan. Jadi zaman mahasiswa dulu kulo ini sudah sering melok-melok aksi mahasiswa. Dan alhamdulillah termasuk yang sering mimpin aksi mahasiswa. Jadi kalau sekarang nyingok ada aksi mahasiswa yang datang ke kantor kita di DPR, padahal DPR itu memang rumah rakyat, menyampaikan aspirasi. Nah, kita harus membuka rumah kita untuk masyarakat, rakyat, mahasiswa, siapapun dia yang ingin menyampaikan aspirasinya. Nah, maka kemarin kebetulan kawan-kawan mungkin sedang tidak berada di tempat, kebetulan aku ada di tempat, jadi ada ribuan kemarin hampir yang datang dari buruh. Alhamdulillah DPRD masih ada yang menerima, termasuk kulo di awalnya dewean yang menerimanya. Jadi inilah yang ingin kami sampaikan ya kepada masyarakat, bahwa jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasinya. Insya Allah kami siap untuk menyambut aspirasi dari masyarakat tersebut. Apalagi kami memang di Komisi 5 yang memang membidangi kesejahteraan rakyat. Nah, jadi Kesra. Jadi salah satunya ketika ada permasalahan masyarakat dan saat ini yang terjadi demo tentang undang-undang Omnibus Law atau Cilukba ini, undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Nah, ini yang kemarin lagi rame dan hangat, dan alhamdulillah pas di siang harinya ada Pak Gubernur, ada Ketua DPR yang hadir juga. Nah, jadi kita sama-sama untuk menerima aksi dari mahasiswa. Tapi Kak, sebenarnya kita secara pribadi Kakak dewe dari undang-undang itu dewe, Kakak sebenarnya sependapat atau mana Kak sebenarnya? Jadi kami kebetulan kulo kan dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, mulai dari pusat RI sampai ke kabupaten kota se-Indonesia. Kita sudah membahas dan memahami bahwa undang-undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja ini, Cilaka ini banyak pasal-pasal yang tidak memihak kepada rakyat, terutama klaster pekerja. Nah, inilah yang kemudian menjadi protes dari kawan-kawan mahasiswa, buruh yang datang ke DPR. Jadi kami secara praksi jelas kami menolak di paripurna kemarin di DPR RI bahwa PKS dan salah satunya lagi Partai Demokrat menolak undang-undang Cilaka ini, karena memang saat ini dalam kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid seperti ini tidak tepat rasanya undang-undang Cipta Lapangan Kerja diterapkan untuk saat ini seperti itu. Kurang tepat rasanya Kak ya, apalagi zaman mak ini hari Kak, banyak lagi susah Kak. Nggak usah kena nabung Kak untuk sehari-hari lagi saro. Kak, jadi singkat cerita Kak, Kakak ini termasuk tokohan lah Kak dari kalangan pemuda. Sebenarnya kami secara pribadi dan juga netizen sebenarnya penasaran siapa nih yang sosok Saiful Fadli ini Kak? Nah, sebenarnya Kakak tuh bisa jadi anggota dewan tuh mana Kak ceritanya? Awal muasal nih, apa Kakak nih ini langsung tiba-tiba muncul? Apa Kakak ini memang dari organisasi? Kakak ini caknya udah asing lagi dengan aktivis mahasiswa. Nah, bisa cerita Kak? Kira-kira secara singkat. Minum dulu. Tapi caknya sih kok aku yang minum. Gak apa-apa Kak? Lanjut Kak. Jadi Ceaan kebetulan kulo ini sejak zaman bahkan sebelum zaman mahasiswa ini sudah aktif di organisasi, mulai dari ketua OSIS di SMP, di SMA, MPK OSIS, bahkan pernah ketua ROHIS dan ikut beberapa organisasi pemuda. Kenapa Kakak senangnya dengan organisasi itu? Pertama, dengan organisasi kita bisa belajar untuk mematangkan diri. Jadi inilah pesan untuk diri kulo dan untuk adik-adik mahasiswa yang bersama-sama kulo, bahwa kita jadikan organisasi ini sebagai laboratorium bagi kita untuk mematangkan diri. Nah, prakteknya mungkin saat ini ketika kita di legislatif, ketika kita ada di masyarakat, itu adalah praktek dari organisasi yang dulu yang pernah kita melok. Nah, saat inilah kita gunakan untuk prakteknya. Jadi ada semacam panggilan jiwa ya, ketika kita aktif di organisasi, ada kegiatan misalnya kegiatan bakso sosial ke masyarakat. Nah, inilah yang mendorong, memotivasi bahwa kita harus masuk ke dalam organisasi politik. Ya, maka kalau berpesan untuk kawan-kawan kita netizen yang masih khususnya yang muda ya, jangan takut-takut dengan dunia politik ya, bahwa tidak semua politik itu jahat. Kalau
orang-orang baik tidak ada di dalam politik, maka akan diisi oleh orang-orang yang jahat seperti Benar, itu ya. lebih baik kita ngisi kan? Kita yang ngisinya. Nah, kakak tadi ngomong langsung nyinggung kakak ketua OSIS kak. Cuma kakak ketua OSIS sekolah mana kak? Siapa tahu ada yang nonton kak? Iya, nah, ini kawan-kawan alumni pasti nyingok Iya, deh. nyingok ini, Jadi Kak. kawan SMP dulu kita SMP 21. Wah, kau alumni ya, kawan-kawannya Kak Sepul. Ya, jadi di Mata Merah, di ujung kulon jauh sana. kan SMP kan. SMP, SMA, SMA 7 di Mata Merah SMA sana. 7 kakak OSIS juga ada kak? Kebetulan ketua MPK OSIS Oh, waktu itu. majelis permusyawaratan Jadi kelas, sama, ya? Sama legislatifnya, Iya, DPR-nya. DPR ya. Berarti memang kakak sudah jadi ecek-eceknya legislatif dari dulu kan? Jadi dulu ketua DPR sudah. Nah, jadi itu sejak di situ SD, SMP, SMA, itu di Mata Merah. Kakak kuliah di mana kak? Nah, pas kuliah melanting jauh. Melanting jauh. Alhamdulillah. Nah, ini juga pesan untuk netizen kita, Ciaan. Alhamdulillah kula walaupun aktif organisasi tapi ilmu bukan. Artinya kita tidak meninggalkan tugas kita sebagai pelajar. Jadi alhamdulillah sejak SMP SMA itu juara umum. Jadi masuk Unsri kemarin tanpa tes. Oh, berarti kakaknya sama dulu ujian kami itu PMDK. PMDK. Jadi kawan-kawan ngantri masuk di perguruan tinggi negeri, alhamdulillah kalau sudah dapat dari SMA 7 tadi kan? SMA 7. Apa nih kakak jurusan dulu kak? Jadi dapat di teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Di Unsri tahun 98, alhamdulillah. Itu ada konsentrasinya lagi nggak? Waktu itu belum, jadi masih umum. Jadi tambang itu ada dua negerinya, ITB dan di Unsri saat itu. Jadi kami masuk di Unsri karena memang kepengen tidak jauh-jauh dari wong tua. Nah, kak, tamat kuliah, kakak langsung anggota dewan atau pernah sempat begawi di tambang kak? Boleh kak cerita dikit kak? Boleh. Menarik. Menarik. Jadi sejak bahkan kuloni sejak SD itu karena mama nih guru dulu, guru SD. Kulo sempat jualan melok mama. Jadi jualan apa? Goma. Ciki. Oh, ciki. Jualan ciki. Jadi cuman kalau goma kan goma, kalau itu ciki itu cuman. Jadi ciki pas lagi keluar main istirahat kita jualan kawan-kawan. Tukar dari tas. Jadi kita tukar, ayo. Sama aku dulu SMP jualan roti kan. Jadi alhamdulillah bakat jualan itu sudah sejak SMP. SD. Entrepreneur memang kakak tuh ya, muncul kan. Nah, SMP jualan pempek, nitip di kantin. Pun SMA. Buat dewe kak pempeknya? Pempeknya dari wong tua, mama jualan pempek. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai jualan pempek. Oh, jualan pempek ya. Nah, jadi itu SD, SMP, SMA itu sudah mulai jualan. Nah, kuliah karena kuliah ini jauh, kita juga dulu Palembang Layo ini kan dikit mobil bis kota tahun 98. Jadi kakak apa kak? Jadi rental ke mobil. Jadi kan Mata Merah nih jauh, kami tinggal di tempat Nyai di Limaulu Kedokan. Dari sana orang Kedokan, pinggir jalan naik mobil dusun dulu, naik modus mobil dusun. Nah, ke Unsri Layo. Nah, alhamdulillah karena balik ke Palembang, kawan-kawan di Layo ini kan susah motokopi. Nah, jadi ini peluang bisnis. Kakak ini dulu ngulu fotokopi. jadi ngulu fotokopi, alhamdulillah. Sekarang banyak kan ada lagi ngulu kan. Nah, jadi dari situ kan berpikir ternyata lumaklah bisnis. Maka tamat kuliah tahun 2004, kulo tidak ngembek ijazah. Jadi ijazah tambang itu tahun 2004 tamat tidak dimbek. Ngapa kak? Nah, karena aku tidak galak terpancing daftar begawi. Karena di tambang ini kan pasti banyak perusahaan-perusahaan tambang segala macam yang buka. Nah, ini motivasi untuk pribadi bahwa kalau aku begawi mungkin aku tidak akan jadi entrepreneur. Nah, pertanyaannya ngapa aku dulu kuliah itu langsung begawi ini baik. Nah, inilah sejak di bangku kuliah ini kita juga banyak dapat ilmu. Memutuskan untuk tidak nak terus kuliah begawi di tambang itu karena pas kuliah nyingok ini uang begawi lamo dia nak naik kontonya haji nak apalagi anak beli rumah segala macam. Udah usaha paling cepat. Kalau belajar dari wong tua guru dan luar biasa perjuangan untuk nyekolahkan anaknya. Nah itu. Jadi tahun 2004 tidak ngembek. Tahun 2010 waktu itu ada perhelatan
kompetisi wirausaha muda. Oke, Kak. Nah, syaratnya harus S1. Oh, nah mana itu, Kak? Nah, maka Ijazah pasti, Kak? Ijazah. 2010 baru balik lagi ke kampus Unsri, kita ngembek ijazah. Oke. Nah, jadi orang terkejut. Nah, muncul budak ini. Muncul lagi budak ini. Nah, Tapi Kakak sebenarnya tamat nih, apa tidak, Kak? tamat. Iya. Nah, aku Ada alasan buku Kakak wisudanya. ambil ijazah itu ngapa? Iya. Harus ini maksudnya Jadi apa, Kak? karena memang kalau kita dapat ijazah itu, kayak kita ijazah lah dipegang. Kalau apa ini semacam azam, motivasi diri. Oke. Kalau aku sudah megang ijazah, pasti aku nak begawe. Karena kita secara pribadi tadi menyemangati diri, jangan sampai kita begawe. Bela dulu dah. Bela dulu. Untung tak hilang, Kak. Kalau orang apa GGT kok sama makanya pas melok wirausaha itu syaratnya S1 baru di MEK 2010. Nah, Bisa ada melok itu. Mado, Iya, yo iya. rapi. Nah, jadi 2010 alhamdulillah melok kompetisi wirausaha muda salah satu bank, terpilihlah dan dapat juara termasuk juara nasional. Nah, saat Kakak itu. waktu usaha Kakak apa, Kak? Dengan- Dulu kami properti. Oh, properti. Ya, Oke. jadi kita karena ada belajar usaha, jadi kita dulu cuma renovasi rumah, membangun rumah di lahan pribadi. Jadi tahun-tahun 2000-an itu masih banyak ngomongin nak renovasi rumah seperti itu ya. Kak, kalau ada salah yang cek itu kan ada terobosan, Kak. Kakak ingat nggak, Kak? Terobosan apa Kakak yang Kakak buat waktu itu, Kak? Jadi kami salah satunya adalah membangun di lahan sendiri. Jadi orang punya rumah, tapi dia tidak punya dana, kami siap mencarikan dananya Wih. dan kami bangunkan Nah, rumahnya. cek itu gak laku, Kak. Ketahuan nih rumah. Iya, iya. Nah, itu alhamdulillah adobe jalannya. Jadi kita cari ke jalannya itu, bisa melalui bank, bisa melalui apa pada saat itu. Cek tagline-nya Gojek ya, ada jalannya. Ada jalannya. Nah, itulah CEAN. Kemudian kita memutuskan untuk tidak begawe tapi belajar wirausaha. Udah usaha sampai Kakak aktifnya ke properti, Kak ya. Betul. Bisnis atau Bisnis. di rumah, Kak ya, buat rumah. Kak, sebenarnya aku nak flashback dulu, Kak. Siap. Itu ada yang putus. Kakak zaman kuliah tuh berapa tahun Kak kuliah? Nah, Apa sama cak aku, Kak, ngabis ke masa studi? berarti masih menang kakak ya. Oh, Masuk 98 tamat 2004, berarti 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun, Oke. alhamdulillah. Tapi Kakak kalau zaman sekarang Kakak sudah kena DO, Kak. Oh, itu sekarang DO, ya? masa studi sekarang 5 tahun, Kak. maksimal. Nah, untungnya zaman dulu. Iya. Jadi Kak, singkat cerita Kakak tadi 6 tahun tadi, Kak. Iya. Kenapa baik Kakak tuh? Uji kabar Kakak ini seorang juga aktif. Ya. Sering demo juga, Kak. Benar. Macam mana, Kak? Bisa jelasin cerita, Kak? Sering ngintip ada. Jadi sejak di zaman mahasiswa, karena sejak SD SMP itu sudah belajar organisasi, maka di mahasiswa pun kakak aktif di organisasi. Nah, alhamdulillah waktu Pertama itu kali Kak masuk apa, Kak? Pramuka, apa pramusaji? Apa? kalau dulu belum ada BEM, Belum ada tahun BEM. 98, senat mahasiswa. Oh, masih senat mahasiswa, Kak? Jadi aktif di senat mahasiswa FT Oh. Unsri waktu itu. Oke, Senat mahasiswa, senat mahasiswa. betul. Terus apa lagi, Kak? Nah, senat mahasiswa, kemudian melo organisasi namanya Kami, Kak. Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Oke. Nah, Itu dari eksternal kampus, ya? eksternal kampus. Kok bisa tahu tuh mana, Kak? Melok mana, Kak? Ketika acara senat, ngobrol-ngobrol dengan kakak tingkat, tadi itulah gunanya kita berorganisasi. Oke. Kita ketemu banyak uang. Ilmunya kan ilmu berkawan, Kak. Benar. Jadi ketika organisasi, nah kalau ada belajar lagi ilmu bukan ilmu kanuragan ya. Ilmu ngomong di depan Jadi satria ya, Kak? Satria ya. Cak mana kita berbicara depan publik, berorganisasi, berkawan. Nah, akhirnya meloklah pelatihan di kami tadi, Iya. namanya Daurah Marhala. Nah dari situ Dulu dekat Pradm ya, Kak? belum ada keranya. Aku tuh pelok, Kak. Oh itu ya, ketahuan. Jadi DM1 alhamdulillah melok terus karena termasuk yang aktif mungkin Iya. di kami, jadi diamanahkan jadi ketua kami daerah. Oke, Kamda, Kak ya? Pemda tahun Tahun berapa nih, Kak? 2000 tepatnya. 2000. Itu sekretnya masih di mana, Kak? Itu sekretnya karena ketuanya kulo, jadi kulo nyari tempat di Palembang yang gratisan di rumah Nyai kulo. Oh, ala kepaca Di dia. Limulu waktu itu di Limulu, pinggir ya. jalan di Kedukan di Palembang. oke. Nah, jadi di situ. Jadi nah aktif di kami alhamdulillah kita tidak hanya jadi kesatuan aksi bukan hanya aksi turun ke lapangan tapi kita juga aksi ke masyarakat. Oke. Baksos, pelayanan Bakti kesehatan. Justru itu yang lebih penting, bermanfaat, Kak. Bermanfaat. Tapi Kakak ingat nggak apa, Kak, mungkin pengalaman menarik, apalagi Kak, lu sebagai ketua sebuah organisasi kepemudaan lah, Kak, eksternal kampus, itu pasti ada menemui
apa namanya itu hal-hal yang menarik. Iya. Mungkin misalnya ada demo yang tingkat Iya. nasional atau nyadang presiden atau karena Kak setahu aku Kak aktivis ini Kak rasanya belum pas kalau belum digebuk beliti belum nginep sehari Kak Iya, di, iya. di apa namanya di polsek atau di polisi itu kalau Kakak dewe cuman Iya. Kak. Jadi ini bangkit ke memori Ciaan ini. Iya iya. Jadi kami tahun 2000 itu di awal-awalnya 2001 Iya. Aku baru masuk kuliah Kak. masuk kuliah ya. Nah, dulu kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim bersama organisasi yang lain masyarakat lainnya ini melakukan aksi pendudukan gedung DPRD. Oke, yang mana Kak? Yang Simpang Lima? Ya, gedung Tempat Kakak provinsi. sekarang, ya? Tempat kita sekarang ya. Jadi kita pernah menduduki gedung itu. Artinya isunya, Kak? bukan datang duduk, bukan. Ya. Kita rame-rame dengan masyarakat. Karena pada saat itu DPR itu bagi-bagi duit operasional per uang 100 juta. Waktu itu Kak? Waktu itu. Jadi kita indikasi ini ada korupsi besar-besaran berjamaah 7,4 miliar. Wow. Nah, alhamdulillah bersama seluruh elemen masyarakat, kita pun pendudukan DPR, bahkan kita gembok kantor DPR itu. Oke, waktu itu Kak ya? Waktu itu sehingga 7,4 M itu dibalikkan ke kas negara lagi. Nah, itu kenangan yang luar biasa bersama kawan-kawan gerakan ya saat itu. Nah, jadi sekarang wajar kalau aku didatangi uang demo Iya, DPR ya. Jangan amarah Kak. Iya. Kakak dulu natangi gua Pak. Makanya ngadepi dewean kemarin. Nah, artinya perjuangan itu kan terasa bahwa kita aksi itu memang murni, bukan karena ditunggangi, bukan karena ada apa, tapi karena rakyat, karena aspirasi dari masyarakat. Kak, kalau zaman sekarang kan Mbak Kak ada medsos Kak. Betul. Ada televisi segala macam online segala macam lengkap Kak. Untuk mencari isu tuh gampang Kak. Zaman dulu sebenarnya Kak dapat isu untuk menjadikan sebuah materi dalam hal untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk kita suarakan itu seperti apa Kak? Apakah ada bisikan alam gaib atau bisikan dari Tuhan atau apakah itu ada kayak diskusi sesama mahasiswa Kak? Boleh Jadi cerita? Ciaan, kami dulu rajin mengadakan kajian ilmiah. Jadi kajian strategis ya. Kalau di kami itu ada Kastrat namanya, bidang kajian strategis. Jadi kita mengkaji isu-isu kontemporer yang ada di tengah masyarakat. Nah, yang termasuk salah satunya kemarin kita dapat isu bahwa ada DPR bagi-bagi dana operasional yang memang harusnya bukan untuk mereka seperti itu kan. Nah, jadi inilah yang salah satunya kita buat kajian bersama dengan elemen lainnya, bukan hanya kita organisasi kami tapi dengan elemen masyarakat lainnya. Waktu itu namanya GRP, Gerakan Rakyat Palembang. Nah, dengan GRP itu kita ngumpul bersama, diskusi bersama, akhirnya kita turun bersama. Nah, dulu yang punya HP pacak dihitung sih kalau sosial media belum ada, Instagram, Facebook juga baru kan. Nah, jadi artinya informasi yang kita dapatkan itu ya dari kawan ke kawan, dari hasil diskusi ke diskusi, kajian ke kajian. Nah, inilah bedanya mungkin dulu dengan yang sekarang kan. Kalau dulu kita tidak termakan dengan hoax gitu kan, karena memang isu-isu ini rata-rata isu kontemporer yang ada di rakyat, di masyarakat. Nah, kalau sekarang kan biasanya seliweran informasi-informasi yang belum jelas sumbernya. Nah, ini juga kita harus hati-hati, seperti itu. Kak, jadi singkat cerita Kakak juga sebagai seorang aktivis kayak ya kan kalau banyak kita ketahui banyak aktivis yang ujung-ujungnya akhirnya terjun sebagai anggota legislatif, bahkan ada yang beberapa menjadi eksekutif gitu kan. Nah, kalau Kakak dia jalurnya tuh cak mana Kak? Singkat cerita apa Kakak tuh mulainya cak mana bisa? Ngaku masuk di PKS lah itu ya. Nyalonnya mana waktu itu? Apakah waktu itu Kakak cerita Kak bisa ya aku nih nyalon tidak ada duit sepersen door to door itu cak mana Kak? Bisa diceritakan Kak? Ya. Nah, ini menarik nih Ciaan. Jadi ngapa kemudian pilihannya ke PKS? Jadi kami di masyarakat di kampus lah ya. Kita mendengar, menonton ya berita, kita melihat ini partai-partai yang memperjuangkan masyarakat ini yang mana seperti itu kan, dan yang sesuai dengan arah perjuangan kita yang mana. Nah, saya memutuskan untuk memilih PKS karena saya melihat arah perjuangannya sama dengan yang kami perjuangkan begitu untuk kemasyarakatan. Jadi pada saat itu pas tamat 2004 itu tamat kuliah langsung ditawarin oleh orang PKS untuk dicalonkan menjadi legislatif. Pilkada Jadi tahun pertama itu kayak? Pilkada pertama, yang kedua, pertama kan 99 ya. 2004. Soalnya pilkada pertama untuk Kakak kan? Ya, untuk kulo. Masih Jadi ngeles kan? memang lebih dari politisi. Ya.
Jadi 2004 dicalonkan, cuman waktu itu kan kita masih belajar 2004 kan. Nah, cuman itu Kak. Alhamdulillah 2004. Kakak nomor urut berapa waktu itu Kak? 2004 itu nomor 2. Nomor 2. Nah, lumayan Kak, nomor tuh ibarat kata zaman dulu nomor jadi kan. Jadi Kak, 2004. Dapil ingat Kakak dapil mana Kak? Nah, dulu itu ditaruh di daerah Lahat Pagaralan Patlawan. Oh, ngapa baca jauh nih Kak? Mungkin karena Mas Agus itu kan wong Palembang. Cuman kelahirannya Lintang Patlawan. Oh, nyingok kelahiran tadi Nah, karena di sana Padang Burnai. Padang Burnai itu salah satu kabupaten dulu Lahat ya. Sekarang sudah masuk Patlawan. Itu komunitas wong Palembang banyak di situ. Karena banyak asli wong Palembang. Mas Agus, Ki Agus itu ada di sana. Nah, mungkin partai nyingok Saiful Fadli ini asli Empat Lawang, mungkin dimasuk ke di sana. Nah, ternyata ya kita numpang lahir bae di sana kan, keluarga lo di Palembang galo. Tapi kita tetap bersosialisasi ke masyarakat. Ya, dan waktu itu tahun 2004 alhamdulillah belum diberikan Allah kesempatan. Tapi Kakak dulu sudah merasa sudah maksimal belum Kakak dalam hal mensosialisasikan diri misalnya? Tahun itu kan tahun pertama. Jadi pengalaman pertama ini juga buat kita gagap ya. Artinya ini kan pertama kali kita mengenalkan diri ke masyarakat. Belum ada medsos Kak? Belum ada medsos. Zaman baca promo lewat Facebook. Apalagi di daerah kan, belum ada promo segala macam. Jadi kita door to door. Silaturahim ke masyarakat, ngumpul masyarakat. Ada pernah kira-kira dilarang Pak Kades atau kan biasa ada. Nah, inilah yang aku juga senang dari kawan-kawan di PKS. Jadi kita nih kerjasama mulai dari caleg dari tingkat kabupaten kota, kemudian di RI, provinsi. Jadi keroyokan kan? Baik dananya, kemudian alat peraganya, ya. Jadi kalau misalnya pun ada misalnya dilarang, kita lakukan pendekatan secara kedaerahan dengan caleg yang ada di daerah. Nah, ya sempat kita udah boleh, di sini punya daerah kekuasaan dari partai A, nggak boleh masuk. Nah, alhamdulillah kita cari yang lain, itu kan. Nah, ini pengalaman luar biasa. 2004 dicalonkan dan waktu itu belum dikasih kesempatan. Nah, 2009 dicalonkan lagi. Dari nomor urut 2 ke nomor urut 1. Oh, langsung melejit kan? Tapi dapilnya masih sama kan? Masih yang sama, Lahat Pagaralan Pahlawan. Nah, dapil yang sama ini juga yang kemudian belajar dari pengalaman 2004, kita sebetulnya 2009 itu hampir berhasil. Jadi kursi kuota Lahat Pagaralan itu ada 6 kursi, PKS kursi ke-7. Jadi hampir berhasil, tapi belum berhasil. Nah, 2014 kami ditaruh akhirnya di Palembang. Karena memang dulur sudah di Palembang, keluarga besar di Palembang, gitu. Jadi ya dengan dukungan tidak hanya dari kalangan partai, juga dari dulur-dulur kita wong Palembang. Dengan nomor urut 3 waktu itu. Turun Kak? Turun ya. Jadi partai PKS waktu itu nomor 3. Aku nomor urut 3. Mak nyebutnya Kak itu. Nah, nomor urut 3. Umur 33 waktu itu. Jadi itulah tagline-nya. Jangan lupa 33. Pas ini kan. Pas. Jadi 2014 dikasih amanah sama Allah untuk duduk di periode pertama. Nah, 2019 kemarin dipercaya lagi oleh masyarakat, kita duduk di periode kedua. Tapi itu dengan dapil yang sama kan? Dengan dapil yang sama. Dapilnya kan ini kan provinsi, tapi dapil Palembang berapa ya? Ini kalau kita nyebutnya Sumsel 2. Sumsel 2 kan? Sumsel 2 itu wilayah mana? Sumsel 1. Sumsel 1 itu dari kalau dulu belum 18 kecamatan ya. Sekarang sudah 18 kecamatan. Kita 9 kecamatan. Jadi mulai dari Kertapati, Jakabaring SU1, ini seberang sana, balik ke Pelaju SU2, kemudian ditambah dari seberang sini Libarat 1, Libarat 2, Bukit Kecil dan Gandus. Jadi totalnya ada 9 kecamatan. Berarti beda dapil Kak dengan aku Kak. Gitu ya. Iya, aku Talang Jambi jauh Kak. Tapi masuk Palembang masih. Masuk Palembang Kak, Palembang masih kan. Palembang. Ya, jadi singkat cerita Kakak 2014 alhamdulillah masuk ke DPRD provinsi, tidak sempat menyicip kabupaten kota Kak langsung melejit ke provinsi dan coba lagi 2019 diamanahkan lagi masyarakat. Oke, Kak, pengalaman jadi anggota legislatif pertama sekali 2014 dulu cak mana? Kan pasti cak juga awang baru teknologi menggagap teknologi. Itu juga kecil kan Kak. Dulu Kakak demoi Kak, sekarang Kakak masuk di gedung itu. Oke, ada cerita yang menarik atau apa Kak kira-kira? Jadi pertama awal-awal dulu Kak. Benar. Inilah menariknya ya. Kan tadi di awal kalau ngomong bahwa
pentingnya kita berorganisasi itu luar biasa. Karena itu menjadi pengalaman laboratorium kita untuk belajar ngomong, belajar ngadepi wong, ya belajar ilmu sabar intinya. Nah, ketika memang duduk di lembaga yang sebenarnya legislatif ya, ini kita mengaplikasikan praktek tadi. Jadi ilmu yang kita dapatkan di lab tadi kita aplikasinya sekarang. Jadi misalnya kita bertemu dengan masyarakat. Nah, mohon maaf, mungkin tidak semua anggota dewan itu yang bersedia menemui masyarakat, gitu kan. Nah, dengan pers mungkin tidak semuanya yang siap memberikan komentar. Nah, karena kita dekat dengan wartawan, dekat dengan masyarakat, jadi inilah yang kemudian menyambungkan komunikasi. Jadi setiap misalnya ada yang demo dari sekretariat DPR, coba hubungi Pak Saiful, ada nggak di tempat. Jadi artinya kecuali kita tidak di tempat lagi dinas luar ya. Artinya insya Allah selagi kita di tempat, selagi sehat, ketika ada masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, kita siap menyambutnya. Nah, ini pengalaman-pengalaman inilah yang di awal-awal kita juga karena baru di DPR jadi ngeraba ini apa dia gawe DPR ini masih ngerabang-rabang kan? Apa dia gawe DPR ini apa uji wong datang duduk dengar pulang gitu ya. Nah, jadi ternyata tugas posisi pokok anggota dewan itu kalau di aturan undang-undang CAan itu kan legislatif itu tupoksinya pertama dia membuat legislasi. Yang kedua dia membuat anggaran, baru budgeting. Itu ya. Kuliah aku kan. Terakhir pengawasan, controlling. Nah, ternyata tidak hanya di legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR itu dia harus memiliki fungsi fasilitasi dan advokasi. Nah, ini yang aku pelajari bahwa kita harus memiliki jiwa itu. Sehingga kita ketika ada hal-hal yang harus kita fasilitasi dengan pemerintah daerah, ini fungsi anggota dewan. Ketika ada masyarakat yang ingin diadvokasi, ini tugas anggota dewan salah satunya. Nah, ini jadi di awal-awal kita masih merasa banyak kekurangan ya, sampai hari ini pun kita masih belajar. Kalau duduk di legislatif ini juga masih belajar ya, masih banyak belajar. Artinya dengan senior-senior yang sudah 5 periode sering bertanya ya, kita banyak belajar lah. Tapi insya Allah belajar kita langsung action, bukan belajar sekedar untuk dipendam, tapi langsung kita eksekusi.